Saya merasa tertarik untuk sedikit berbicara tentang minyak urapan itu. Pertama-tama tentang urapan sendiri. Apakah yang kita dapat dalam urapan? Banyaknya nyanyian-nyanyian sekarang yang berfokus pada perlunya urapan. Tiap kebaktian rupanya sudah menjadi doa standar. Ada doa standar. Kalau sudah mulai berdoa, urapilah Tuhan, para singer, para pemain musik, para kolektan, semualah diangkat-angkat, semua disebut. Ini rasanya sudah jadi umum itu. Kemana-mana kebaktian kalau mulai semua para penyanyi, para pemain musik harus diurapi. Memang benar, tidak salahnya saudara-saudara. Karena orang rupanya sangat memerlukan urapan Rohul Kudus itu. Dan memang Tuhan berikan urapan Rohul Kudus. Dan apakah yang kita dapati dalam urapan itu? Ada beberapa ayat terlebih dahulu yang saya ingin kemukakan. Saudara boleh mencatatnya. Apakah yang kita peroleh dalam urapan? Pertama, Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-33. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-33. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ini adalah karena urapan. Jadi ada kuasa yang besar yang Tuhan berikan. Bila mana kita diurapi dengan Roh Kudus, maka ada kuasa yang besar datang pada kita. Kedua, dalam pasal yang sama, ayat yang ke-31, mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman dengan berani. Ada keberanian yang besar. Di sana dikatakan, pada waktu mereka sedang berdoa, lalu goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman dengan berani. Urapan Roh Kudus memberikan kita keberanian. Ketiga, dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai ke 11, urapan Roh Kudus itu memberikan kepada kita keyakinan yang teguh. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepada aku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Lantas ayat 11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Mendatangkan keyakinan. Roh Kudus ini menyadarkan, menginsyafkan manusia akan dosa. Sehingga dia mempunyai keyakinan. Orang yang mendapat Roh Kudus itu mempunyai keyakinan. Dia insyaf pertama-tama tentang dosanya, lalu baru dia mempunyai keyakinan. Yang keempat, dalam Kisah Rasul pasal yang kelima, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Di sana dikatakan bahwa terjadilah mujizat-mujizat. Oleh rasul-rasul diadakan tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dan dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar
ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka dan juga orang banyak dari kota-kota luar di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu oleh roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Jadi kita lihat bahwa mujizat-mujizat terjadi oleh karena para rasul dipenuhi dengan Roh Kudus. Tidak disebut secara khusus mereka diurapi, tetapi mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mulainya adalah dalam Kisah Rasul pasal 2. Mereka dipenuhi Roh Kudus, lalu mereka mulai pergi mengabarkan Injil. Tidak secara khusus disebut mereka diurapi lalu terjadi ini. Mereka diurapi lalu mereka, tetapi mereka penuh dengan Roh Kudus. Urapan hanya ada di dalam kepenuhan Roh Kudus. Saya tidak percaya orang diurapi kalau dia belum penuh dengan Roh Kudus. Sekarang banyak orang belum penuh Roh Kudus sudah ngomong saya sudah diurapi. Diurapi apa? Nanti kita akan melihat hal itu. Tapi kita catat dulu di Mazmur pasal 18. Mazmur 18 di ayat yang ke-50. Ada ayat yang berbunyi, sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagimu. Lalu ayat 51, ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Mempunyai kasih setia. Mendapat kasih setia kepada orang yang diurapi, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Jadi dapatkan kasih setia, mendapatkan kemurahan, pengasihan Tuhan itu diberikan kepada orang yang diurapi. Juga dalam Mazmur 132, Mazmur 132 ayat 17 dan 18 berbunyi, di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud, aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Mendapat kekuatan, mendapat pelita, mendapat terang, mendapat wahyu. Itu adalah dalam urapan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketujuh, yang terakhir, Yesaya 61 ayat 1 sampai 4, ayat yang tidak asing buat kita tentu, bahwa urapan itu memberikan sukacita. Karena di sana dia berbicara tentang ganti semangat yang pudar, dia memberikan kepada kita puji-pujian, atau dapat memberikan kepada kita suatu gaun, suatu pakaian puji-pujian. Begitu Yesaya 61 ayat yang ke-3. Nah, jadi urapan memang membawa banyak sekali keuntungan bagi orang yang diurapi. Tetapi soal minyak urapan sendiri, saya coba melihat sebab banyaknya cerita-cerita tentang minyak urapan. Saudara Joni Bangun sudah seorang anak Tuhan, seorang aktivis gereja, seorang penginjil juga, sudah mulai muncul, sudah sering sekali-sekali sudah diundang adakan kebaktian KKR di daerah. Puji Tuhan, senang sekali saya. Dia baru pulang dari Amerika. Lalu ceritakan bahwa di Amerika pun sudah ada sampai jual minyak urapan dari Indonesia ya, atau dari Amerika? Dari Indonesia, tuh. Jadi rupanya dari Indonesia sudah diekspor minyak urapan. Itu benar-benar.
Nah, saya tidak tahu apakah di Jambi sudah datang ajaran itu dan praktek itu, bahwa segala-galanya diurapi dengan minyak urapan. Saudara-saudara, mengenai minyak urapan yang seringkali kita banyak dengar tentang penggunaannya yang tidak alkitabiah sama sekali. Nah, saya coba menjelaskan, lihat dari apa yang Alkitab katakan tentang minyak urapan. Pertama, untuk kata mengurapi, ada dua kata dalam Alkitab, yaitu tentang mengurapi dan meminyaki. Ada dua kata, mengurapi dan meminyaki. Yang dalam bahasa Inggris dua-duanya memakai bahasa to anoint. Anoint. Ya, anoint, A-N-O-I-N-T, to anoint. Nah, anointing artinya urapan. Dalam bahasa Inggris urapan itu anointing artinya urapan. Tapi ternyata di dalam Alkitab bahasa Yunani ada dua kata yang dipakai sangat berbeda. Yang satu kata adalah alaifo. Saya catat dalam catatan saya, kalau saudara mempunyai buku konkordansi Strong, maka saudara bisa lihat di situ 218 dalam Strong Concordance. Kalau saudara memakai Strong's Concordance, ya, dalam konkordansi bahasa Inggris itu, memang dalam bahasa Inggris ada banyak konkordansi. Kita bahasa Indonesia dulu, konkordansi bahasa Indonesia, konkordansi Alkitab yang pertama-tama keluar dalam bahasa Indonesia adalah keluaran dari Sekolah Alkitab Pematang Siantar yang diterbitkan oleh almarhum pendeta H.M. Giring. Itu konkordansinya setebal jempol saya. Dan itu memang disusun oleh murid-murid sekolah Alkitab yang ada pada waktu itu di sana. Belajar mereka sambil cari-cari ayat Alkitab, maka terjadi. Jadi buku konkordansi adalah buku yang kita perlukan kalau kita mau mencari ayat. Misalnya kita sudah mencari urapan, kita cari kata urapan, nah di belakang kata urapan itu disebut ayat-ayatnya. Kalau kita cari gembala, lalu gembala, semua ayat yang ada ayatnya, ada kata gembala, nanti ada ayatnya. Itu buku konkordansi. Punya? Punya belum? Punya. Puji Tuhan. Kalau nggak punya, rupanya hafal seluruh Alkitab barangkali. Saya kalau nggak ada konkordansi, udah bagaimana mau carinya ayatnya itu? Ya, pakai konkordansi. Nah, memang bahasa Inggris banyak sekali. Ada konkordansi yang katanya Young's Concordance, Young, seorang yang namanya Young yang menuliskan. Nah, itu rupanya Young artinya orang muda barangkali. Sebegini tebalnya. Ada yang juga Strong, bisa tebal sekali. Nah, di situ juga ada bahasa Yunaninya, ada bahasa Ibraninya. Nah, kita bisa cari. Lalu dalam Strong's Concordance kata nomor 218 itu terdapat kata alaifo. Kata alaifo berarti mengurapi dan meminyaki. Mengurapi dan meminyaki. Orang Yahudi biasa meminyaki kepalanya untuk suatu pesta sebagai tanda sukacita. Dan juga meminyaki kepala dan kaki orang yang dihormati secara khusus. Ayat-ayatnya saya kemukakan. Kalau kita membaca dalam Mazmur 23 ayat yang kelima,
Mazmur pasal 23 ayat yang kelima. Di sana pemazmur Daud, yang Mazmur 23 adalah pasal yang sangat terkenal. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Jadi diberikan minyak di atas kepala daripada Daud. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 17. Matius pasal 6 ayat 17. Yesus mengajar tentang bagaimana kita berpuasa. Kita sering berpuasa. Tapi kalau berpuasa dia katakan begini, pasal 6 dan ayat 16-17. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Jadi kalau berpuasa, itu adalah urusan dalam sebenarnya. Karena kita mendekati diri kita dengan Allah dalam berpuasa. Tapi jangan secara luar, supaya orang tahu bahwa kita berpuasa, lalu bikin mukanya sedih kali ini. Suruh ketawa gak mau ketawa, sebab sedang puasa. Janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengombak air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Dengan lain kata, orang langsung menghormati, aduh, ia sedang berpuasa ya, mukanya begitu sedang sedih kelihatannya. Kita jangan korek-koreklah dia. Jangan bergurau dengan dia. Tuhan berkata dia sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Jangan karena mau berpuasa, keluar dari tempat tidur rambutnya nggak disisir, nggak dicuci mukanya. Itu yang dia katakan. Minyakilah rambutmu. Pakai minyak rambut nggak salah. Sedang dicat aja nggak apa-apa. Baru-baru saya dengar ada ibu-ibu yang malu rambutnya putih, lalu dicat-cat selalu, dicat-cat. Mula-mula wah bagus, kelihatan nggak kelihatan tua-tua ya, awet muda ya, awet muda. Lama-lama mulai dengar, saya sering pusing, kenapa ya? Saya sering pusing, kenapa? Tanya-tanya, kenapa pusing? Ke dokter sini, tekanan darahnya baik, segala baik-baik. Akhirnya dokter bilang, ibu cat rambut ya. Rupanya kayak cat rambut itu, karena apalagi cat rambut, kalau rambutnya putih itu, kalau lalu dicatnya begitu saja, nggak apa. Dan seringkali kan sampai ke akar, sampai ke atas kulit itu yang digosoknya, sebab jelek sekali kalau rambutnya panjangnya hitam, tapi yang dekat akarnya sudah putih. Terlambat ngecatnya itu sudah menumbuh lagi, yang bawah sudah putih. Jadi digosok lagi sampai akhirnya rupanya sakit kepala karena cat rambut. Hati-hati kalau cat rambut. Minyaki rambutmu tidak ada salah. Jangan kelihatan seperti gondoruo. Hanya mau menarik perhatian orang. Aku berpuasa. Bangga sekali dia dapat berpuasa. Ceritakan kepada orang, aku berpuasa. Nah, di sini kita membaca bahwa orang-orang di zaman dahulu. Markus pasal 6 ayat yang ke-13. Saya berikan beberapa banyak ayat untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang di zaman dahulu ada dalam firman Allah. Markus 6 ayat yang ke-13 berbunyi, ayat 12 mulai, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Jadi murid-murid Tuhan Yesus sendiri juga
Waktu mereka pergi mengabarkan Injil, mereka mengusir banyak setan dan mengoles. Mengurapi sama dengan mengoles. Kata bahasa Yunaninya berartinya mengoles, menggosok. Seperti kita menggosok sepatu, menyemir sepatu kita itu supaya mengkilap, supaya bagus kelihatannya. Begitulah juga minyak urapan ke atas kita itu diberikan supaya memang menjadi bagus, kelihatan kemuliaan. Nah, di sini mengoles minyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Jadi ada orang yang mengurapi orang dengan minyak untuk kesembuhan. Markus 16 ayat 1. Di sana dikatakan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Yesus yang mati. Yesus yang sudah diletakkan dalam kubur. Ada wanita-wanita yang sangat menghormati Yesus ini. Meskipun sudah mati, mereka masih mau pergi ke kubur untuk meminyaki Yesus. Jadi mayat pun diurapi, diminyaki. Lukas pasal 7 ayat 38. Lukas 7 ayat 38. Yesus datang kepada seorang berdosa. Ada seorang berdosa datang membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kaki jasad itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Seorang perempuan yang berdosa datang kepada Yesus. Lalu mengurapi, membasahi kaki Yesus dengan air matanya dulu, menyekanya dengan rambutnya, kemudian mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Nah, minyak wangi ini rupanya minyak wangi yang disebut memang mahal harganya. Pada satu waktu saya ada di negeri Belanda sebelum pergi ke Israel. Lalu ada seorang di negeri Belanda itu berkata kepada saya, kalau kamu pergi Belanda, coba cari minyak narwastu ini. Minyak narwastu yang mahal. Berapa mahalnya pun belilah buat saya. Nanti saya bayar. Pergilah saya ke Israel, beberapa banyak saudara pergi keliling-keliling Israel, tanya-tanya sini, tanya sana, tanya sini, tanya sana. Saya tanya-tanya, tidak ada minyak wangi narwastu itu yang dipakai untuk mengurapi kaki Yesus ini. Yang sama seperti itu, tidak ada. Tapi kalau toko minyak wangi, banyak sekali saudara. Seringkali satu kali pernah kami stop dengan bus itu, stop dibawa kemana satu tempat, toko minyak wangi. Begitu masuk, wah dikirain rombongan Indonesia. Wah ini dia orang Indonesia, kalau sudah ke sana banyak duitnya. Turun. Begitu datang, seluruh itu ruangan itu penuh banyak minyak wangi, semua botol-botol bagus sekali. Begitu duduk, mau minum apa? Wah, sudah baik-baik. Nah, servisnya baik. Lalu dia mulai bicara tentang minyak wangi. Ini campur ini. Saya tanya minyak narwastu. Nggak kenal. Tetapi yang jelas adalah bahwa wanita ini, dia membawa minyak yang sangat mahal dan mengurapi kaki Yesus. Kaki Yesus. Jadi ada yang mengurapi kepala, ada yang mengurapi kaki, bahkan mayat pun digosok dengan minyak. Mayat Yesus mau digosok dengan minyak. Karena dua murid perempuan ini sudah datang perjalanan pergi ke kubur dengan rencana menggosok seluruh mayat Yesus itu dengan minyak. Tahu-tahu sampai di sana sudah kosong kuburnya. Yesusnya sudah tidak di dalam. Jadi tidak jadi. Tetapi adalah kebiasaan orang Yahudi meminyaki juga jenazah.
Di dalam Yohanes 11 ayat yang kedua. Injil Yohanes pasal 11 ayat yang kedua. Berbunyi, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Jadi apa yang kita baca tadi, ini adalah dia, Maria, yang telah meminyaki kaki Yesus dengan minyak. Pasal 12, Yohanes juga, ayat 3, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Juga lagi kaki Yesus seringkali diurapi dengan minyak. Dan semua ayat yang kita baca tadi itu, meminyaki, mengurapi, mengolesnya, itu bahasa Grekanya adalah alaifo. Alaifo. Orang sakit juga diminyaki. Markus pasal 6 ayat 13. Dan yang paling penting adalah Yakobus pasal 5 ayat 14. Karena ini kita tetap praktekkan. Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para pendatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi adalah hal yang biasa bahwa kita mendoakan orang-orang sakit dengan mengurapi mereka dengan minyak. Ada banyak gereja di atas podium ada botol minyak. Karena seringkali sudah berkhotbah, mengundang siapa yang mempunyai keperluan, siapa yang sakit datang ke muka, sekaligus pendeta mendoakan dengan mengurapi dengan minyak. Dan minyak dipakai untuk mengurapi orang. Dan kita tahu bahwa minyak itu tidak menyembuhkan. Minyak ini adalah lambang daripada Roh Kudus. Sebelum Perang Dunia Kedua, di Jawa ada seorang pendeta GPDI yang mempunyai kuasa yang luar biasa di bidang kesembuhan ilahi. Dan pada waktu itu seringkali saya dengar-dengar orang-orang tua cerita, mereka adakan kebaktian di lapangan. Nah, pendeta ini lalu sudah berkhotbah. Nah, bahasa dulu itu bahasanya sangat sederhana. Pendeta-pendeta GPI dulu sangat sederhana sekali. Kalau sekarang sudah banyak STH-nya, sudah banyak MTH-nya, sudah banyak doktornya. Tapi dulu pendeta-pendeta GPI, saudara-saudara, dianggap orang-orang nggak ada punya apa-apa. Tapi kuasa Allah ada pada mereka. Apa yang mereka buat? Pendeta ini tiba-tiba hilang namanya. Tan apa? Lupa. Dari rumah dia membawa minyak. Minyaknya itu seember. Karena banyak orang di sana, kalau satu-satu dia mesti urapi, sukar. Apa dia buat? Dalam nama Tuhan dia ambil minyak, dia siram begitu saja. Benar. Dan saya masih mendengar almarhum ibu mertua saya, dia ceritakan semua, dia ceritakan juga. Itu mujizat-mujizat yang terjadi luar biasa. Orang langsung sembuh sama sekali, melompat karena begitu kena minyak sembuh sama sekali. Minyak urapan dipakai buat menyembuhkan, buat berdoa buat orang-orang sakit. Nah, saudara-saudara, kalau sekarang sudah jarang sekali kita lihat di atas podium ada minyaknya. Sekarang gampang aja. Percaya aja. Sembuh. Nggak sembuh urusan kamu deh. Iya, kalau begitu nggak sembuh langsung bilang imanmu kurang katanya.
Kita sebagai hamba Tuhan, saudara-saudara, kita mempunyai tugas ini karena firman Allah sudah katakan, Yakobus berkata, bahwa kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Siapa penatua jemaat? Itu gembala jemaat. Supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Inilah nyata daripada kuasa Allah. Dan tadi kalau kita membaca Kisah Rasul-Rasul pasal 5, di zamannya Petrus, orang-orang sakit diletakkan di pinggir jalan. Di pinggir jalan, tengah jalan tuh. Ya. Dalam Kisah Rasul pasal yang kelima tadi yang kita baca, ayat yang ke-12 terus sampai ayat yang 16. Juga orang banyak dari kota-kota Yerusalem berduyun-duyun serta membawa orang sakit dan orang-orang diganggu oleh roh jahat. Saya baca ayat 15, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan bayang Petrus kena orang sakit sembuh. Petrus belum tumpangan tangan. Baru kena bayangnya saja. Saudara pikiran, di mana pendeta Pantekosta sekarang ada bayangnya kena orang sakit sembuh? Kali tumpang ke tangan juga pendeta-pendeta tunggu apa. Apalagi kalau orangnya orang kaya tuh pendeta-pendeta berebut semua mau tumpang tangan. Iya, semua mau tumpang tangan, siapa tahu. Wah, banyaklah yang terjadi begitu-begitu saudara-saudara. Tetapi kuasa Allah yang dulu pernah ada, masa sekarang sudah tidak ada? Tuhan Yesus tidak berubah kan? Kita harus melihat hal itu terjadi kembali. Nah, karena itu, maka kita lihat sekarang apa arti daripada urapan Roh Kudus. Apa arti daripada minyak urapan itu? Jadi orang sakit diurapi dengan minyak. Bahkan orang yang mati pun masih diurapi. Lihat saja Tuhan Yesus. Waktu dia sudah mati, sudah dikuburkan, masih ada perempuan-perempuan yang pergi mau mengurapi jenazah atau mayat Tuhan Yesus. Juga dalam Kejadian pasal 50. Kejadian pasal 50. Di ayat yang kedua ada tertulis, dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Dari rempah-rempah itu ada minyaknya. Jadi mayatnya daripada Yusuf, ayah Yakub daripada Yusuf, jadi Yakub yang meninggal, Yusuf sebagai raja waktu itu, sebagai wakil raja, berikan perintah supaya mayat bapaknya Yakub ini diminyaki. Jadi soal yang biasa memakai minyak. Dan seringkali memakai minyak itu dipakai juga untuk relax. Ya, kalau saudara lihat di dalam kitab Rut pasal 3 ayat 3. Kitab Rut pasal 3 ayat 3. Di sana kita membaca tentang Rut, seorang janda muda yang suaminya sudah meninggal. Lalu mertuanya Naomi yang juga janda berkata kepada Rut, lebih baik kau pulang saja. Pulanglah saja. Barangkali nanti ada suami lain kau bisa dapat. Jangan tunggu dari akulah. Aku sudah tua katanya, kalau aku melahirkan dulu untuk mendapat anak bagimu sudah sukar. Tapi saudara-saudara, lalu kita baca bahwa Naomi kemudian usahakan agar Rut bisa bertemu dengan seorang calon baginya, yaitu Boaz. Nah, untuk bertemu ke sana kita membaca Rut pasal 3
mulai ayat 1. Lalu Naomi mertuanya berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jikalau aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Bagi seorang janda muda, ibu mertuanya berkata, "Aku carikan perlindungan bagimu." Jadi suami adalah apa? Perlindungan. Ibu-ibu, suamimu adalah tempat perlindungan bagimu. Kalau pulang kebaktian jauh berjalan kaki, jangan jalan jauh-jauh dari suami. Suami adalah perlindungan bagimu. Maka sekarang, bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah. Pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Mau ketemu dengan calon, pakailah, mandi dulu, mandi, bersih-bersih, pakai pakaian bagusmu, dan beruraplah, supaya baunya wangi. Kalau ibu tuh paling suka tuh pakai minyak wangi kan? Pakai minyak wangi buat siapa? Ya? Buat suami kan? Kalau pakai minyak wangi buat orang lain, hati-hati tuh, udah gak baik tuh. Pakai minyak wangi untuk suami. Dipakai. Nah, begitulah juga Ruth adalah bayangan daripada gereja Tuhan. Boas adalah bayangan daripada Yesus Kristus. Kalau kita pun mau datang kepada Tuhan pada satu waktu untuk mendekati saat pernikahan, perkawinan Kristus dengan gereja, maka gereja pun harus penuh dengan urapan. Disucikan, dimandikan, suci dengan pakaian kemuliaan. Pakaian kemuliaan itu ada yang diberikan kepada kita. Pakaian kemuliaan itu. Dan saya percaya itu adalah. Dan juga ada urapan padanya. Tanpa urapan, saudara-saudara, kita tidak mungkin dapat sepenuhnya menyenangkan hati daripada Allah. Baptisan air, sudah kita baca tadi juga baptisan Roh Kudus adalah mutlak perlu untuk menjadi pengantin Kristus. Tanpa baptisan air, tanpa baptisan Roh Kudus, tidak mungkin kita menjadi pengantin Kristus. Kita selamat hanya oleh sebab iman, oleh kemurahan. Tapi untuk menjadi pengantin Kristus, tidak akan ada orang yang percaya tapi tidak dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Tak mungkin menjadi pengantin, jadi gereja yang sempurna itu. Tidak mungkin. Jadi ini harus ada. Urapan Roh Kudus itu harus ada pada kita. Dalam 2 Samuel pasal 2 ayat yang 12, 2 Samuel pasal 12 di ayat yang ke-20. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Waktu itu ceritanya menceritakan tentang Daud yang berbuat zina dengan Batseba, menghasilkan seorang anak. Tapi anak ini kemudian sakit. Dan waktu anak ini sakit, Alkitab cerita, Daud sebagai ayahnya itu berdoa, berpuasa, tidak mau makan, tidak mau berdiri. Terus dia berdoa. Di atas lantai, dia berbaring, dia berdoa, dia bergumul kepada Tuhan, minta kesembuhan. Tetapi, apa mau jadi? Anak itu bukannya sembuh, melainkan meninggal dunia. Tidak ada seorang hamba pun berani menceritakan kepada Daud bahwa anaknya yang dia sedang doakan itu telah meninggal dunia. Sebab mereka pikir pasti tidak akan menimbulkan duka cita yang sangat besar. Tapi apa terjadi? Pada waktu mereka hanya berbisik-bisik di sana, Daud bukan orang yang tuli, dia dengar ini pertanda anak saya sudah meninggal rupanya. Akhirnya Daud bangun dari lantai,
Waktu dia bertanya kepada orang pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Waktu dia sedang bergumul, dia tidak makan. Mandi pun tidak. Tapi dia tinggal dalam kamar. Udah gak makan, gak mandi, rambutnya semrawut. Dia tidak keluar-keluar. Kasih tahu sama orang, aku sedang berpuasa loh ini ya. Lihat, coba lihat rambutku, aku sisir. Tapi dia tinggal dalam kamar. Tapi begitu dia tahu anaknya sudah mati, tak ada gunanya lagi buat didoakan. Dia berdiri, pergi mandi. Sudah baik, dia berurap. Lalu dia makan. Hamba-hambanya mulai kaget, kenapa begini anehnya. Tetapi begitulah yang dilakukan. Dia memakai minyak urapan untuk menunjukkan dia satu manusia yang normal sudah. Tetap normal dia dalam pergumulannya, dia bergumul, tetapi kalau yang digumuli sudah tak perlu digumuli lagi, sudah. Dia pakai urapan minyak ini. Menunjukkan ada sukacita dalam dia. Begitulah terjadi, kita lihat bahwa orang-orang memakai minyak urapan. Dalam Daniel pasal 10 ayat 3 juga ada ayat ini. Kitab Daniel pasal 10 ayat 3. Mulai ayat 2, pada waktu itu Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlaku 3 minggu penuh. Nah, di sini dikatakan bahwa dia tidak makan, dia tidak minum 3 minggu. Nah, seringkali kita membaca, oh ini puasanya Daniel. Musa juga berdoa 40 hari 40 malam. Tidak makan, tidak minum. Tapi heran sekarang banyak yang mengajarkan waktu Tuhan Yesus puasa. Waktu Tuhan Yesus puasa 40 hari. Sudah baca bukan? Dalam Matius pasal 4. Yesus berpuasa. Yesus tidak makan. Ajaran sekarang banyak yang mengajarkan bahwa Yesus waktu puasa dia tidak makan tapi dia minum. Sehingga sekarang banyak yang mengajarkan kalau puasa kita bisa puasa 40 hari. Bisa puasa 1 tahun. Hanya tidak makan. Cuma minum jus, minum susu. Ya. Belum pernah dengar? Banyak. Ajaran-ajaran dari luar itu mengajarkan begitu. Dan orang Indonesia telah main telan-telan aja. Ya, Tuhan Yesus puasa hanya tidak makan. Tapi dia tidak tertulis dia tidak minum. Jadi Yesus puasa itu hanya makan. Tidak makan. Tapi tetap minum. Masa Yesus kalah sama Daniel? Masa Yesus kalah sama Musa? Terlalu amat ya. Nah, sekarang banyak yang dianjurkan. Itu sekaligus katanya membersihkan sistem tubuh kita ini. Sebab kalau sudah terlalu banyak makan itu, apalagi daging-daging itu masuk. Nah, itu semua harus dibersihkan. Berpuasalah lama-lama katanya. Hanya minum jus saja. Sehat. Memang sehat sih, sehat. Tapi itu puasa buat sehat. Jangan bilang puasa rohani. Nah, saudara-saudara, kita membaca jadi lagi satu ayat tentang hal ini dalam kitab Mika. Mika pasal 6 di ayat yang ke-15 mengatakan, engkau ini akan menabur tapi tidak menuai. Engkau ini akan mengirik buah zaitun tetapi tidak berurap dengan minyaknya. Artinya tidak ada panen minyaknya buah zaitun itu. Juga mengirik buah anggur tetapi tidak meminum anggurnya. Nah, di sini tidak berurap. Jadi
soal berurap, mengoles dengan minyak adalah soal yang biasa. Tidak ada sesuatu yang luar biasa. Dan yang diurapi dengan wik adalah ada juga benda. Kita ambil bicara tentang tabernakel. Kita ambil tentang bait Allah di Yerusalem. Sebelum diresmikan pun semua diurapi dulu. Ya, imam-imam pun diurapi terlebih dahulu dengan darah. Ujung cupak jari kanan, ujung cupak jari kaki kanan itu, telinga cupingnya juga itu diurapi dengan darah, kemudian di atasnya dengan minyak. Itu ada peraturan yang sudah dibuat begitu. Jadi minyak urapan dipakai untuk mengurapi. Nah, itu disebab katanya itu dalam bahasa Yunani-nya ada alaifo. Alaifo. Tetapi satu kata yang lain untuk to anoint, mengurapi, adalah krio. Krio. Inilah kata krio. Krio berarti menggosok. Menggosok. Ini terdapat di dalam Standard Concordance, Strong's Concordance nomor 5548. Nanti salah nomor. Kalau saudara mempunyai itu, krio berarti mengurapi. Dalam Alkitab bahasa Indonesia, untuk kata mengurapi dalam bahasa Yunani adalah krio. Dan dalam Alkitab bahasa Indonesia ini, kata mengurapi atau dalam bahasa Yunani-nya krio tidak disebut minyak. Di sini, alaifo, di sini semua ayat-ayat yang dipakai dengan kata alaifo ini ada hubungannya dengan minyak. Ada hubungan dengan minyak. Tetapi kata krio, kalau saudara cari ayat-ayatnya, maka di sini tidak ada hubungan dengan minyak. Misalnya, Daniel pasal 9. Daniel pasal 9. Daniel pasal 9 merupakan suatu nubuatan yang sangat penting. Nubuatan tentang 70 minggu. Kita tahu bahwa nubuatan tentang 70 minggu ini, 70 sabat ini adalah satu nubuatan dasar. Kalau kita mau mengerti Alkitab Perjanjian Baru, maka kita harus mengerti Daniel pasal 9. Kalau kita mau melihat arti yang lebih dalam dari Daniel pasal 9 dalam kitab Perjanjian Baru sampai ke kitab Wahyu, kita harus melihat juga Daniel pasal 9. Ini merupakan satu nubuatan yang sangat penting sekali. Karena dalam Daniel pasal 9 itu dia berbicara tentang untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nubuatan, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Disediakan 70 minggu. Sama dengan 490 tahun. Itu disediakan. Nah, kita tahu bahwa sampai sekarang, apakah semua kefasikan sudah lenyap? Di dunia ini tidak ada kefasikan lagi? Masih ada. Apakah semua dosa sudah berakhir? Belum. Apakah semua kesalahan sudah dihapus? Belum. Apakah semua keadilan yang kekal sudah ada? Belum. Untuk menggenapkan
nubuatan dan penglihatan apa sudah dinubuatkan, sudah digenapi semua? Belum. Apakah yang Maha Kudus sudah diurapi? Juga belum. Tapi sudah ditentukan waktunya. Dan kalau Tuhan tentukan waktunya sekian tahun, tidak bisa habis. Tidak harus terjadi. Nah, kita sekarang hidup di zaman ini di mana nubuatan 70 minggu ini sudah mulai kelihatan akan terpenuhi. Sebagian besar sudah terpenuhi. Sebab disediakan 70 sabat, 70 minggu. 1 minggu sama dengan 7 hari. Dalam nubuatan 1 hari sama dengan 1 tahun. Jadi kalau 70 minggu sama dengan 490 hari atau sama dengan 490 tahun. Dari sekian 490 tahun itu sebagian besar sekali sudah dilewati. Nah, di antara lain disebut sini dalam ayat 25, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Seorang yang diurapi. Hanya ditulis seorang yang diurapi. Siapakah ini yang akan datang, yang dinubuatkan pada waktu itu? Seorang raja yang akan diurapi. Siapakah itu? Ini Yesus. Ini Yesus. Sudah dinubuatkan dulu di zamannya Daniel. Dan Yesuslah dia yang datang sebagai yang diurapi. Tapi tidak tertulis bahwa Yesus waktu diurapi ada yang datang siram minyak kepada dia. Waktu Yesus diurapi adalah pada waktu dia keluar dari dalam air baptisan, langit terbuka. Apa kelihatan minyak kelapa sawit? Tidak. Tidak ada yang datang urapi Yesus dengan minyak. Sekarang engkau diurapi. Tidak. Tuhan yang urapi dia. Dan urapan Roh Kudus tidak ada minyak. Tidak ada hubungan dengan minyak. Ini krio ini tidak ada hubungan dengan minyak sama sekali. Itu kuasa Allah yang turun. Roh Kudus yang turun ke atas Yesus. Nah, sebagaimana Yesus diurapi dengan Roh Kudus, kita pun diurapi dengan Roh Kudus. Dan urapan yang kita terima pun bukan minyak. Minyak diurapi buat apa? Buat keren-keren sedikit, bagus-bagus rambutnya supaya jangan semraut. Ya, supaya suami mau dekat-dekat gitu pakai minyak wangi. Benar? Pak Bapak senang gak kalau ibu pakai minyak wangi sih? Kalau beli gituan yang murah di Arab. Orang mati pun diurapi. Tapi orang menerima Roh Kudus itulah dia diurapi. Tapi tidak ada minyaknya. Nah beginilah saudara-saudara, kita lihat bahwa Yesus dinubuatkan sebagai yang diurapi. Dan memang benar dia diurapi. Ketika dia keluar dari dalam air baptisan, maka Roh Kudus turun ke atas dia. Itulah saatnya dia diurapi. Sehingga mulai dalam Kisah Rasul pasal 38, di sana tertulis bahwa Yesus yang diurapi dengan Roh Kudus itu, tentang Yesus orang Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Tidak ada minyak. Tapi Roh Kudus itu adalah urapan. Kapankah dia diurapi? Waktu dia dibaptis dalam air, kemudian lalu dipenuhi Roh Kudus. Ingat, Yesus adalah anak Allah. Waktu dia dilahirkan adalah anak Allah. Gabriel berkata kepada Maria, engkau akan melahirkan, dan dia adalah anak Allah. Yesus dilahirkan sebagai anak Allah, juga sebagai anak manusia, tapi juga anak Allah.
kita kelahiran baru kita juga sebagai anak Allah. Tapi sesudah Yesus lahir sebagai anak Allah, Roh Kudus memang sudah ada pada dia. Sebab Maria bertanya, bagaimana mungkin aku melahirkan kalau aku belum punya suami? Apa kata malaikat? Roh Kudus akan menaungi engkau. Jadi di dalam menjadikan janin di dalam rahim daripada Maria, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Sehingga dia lahir juga ada Roh Kudus dalam dia. Dia lahir sebagai anak Allah, ada Roh Kudus dalam dia. Tetapi waktu dia dibaptis dalam air dan dibaptis dengan Roh Kudus turun ke atas dia sebagai urapan. Begitulah juga kita, waktu kita lahir baru sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita lahir baru, kita adalah anak Allah. Tetapi belum juga kita diurapi. Bisa cepat sekali. Bisa. Sebab Kisah Rasul pasal 10. Kita membaca tentang Cornelius dan kawan-kawannya dalam rumah itu. Dia adalah seorang kafir. Belum tahu apa-apa. Petrus sedang masih berkhotbah. Tahu-tahu mereka sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, karena itu ada pernah pendeta, saya terjemahkan seorang pendeta dari Belanda. Orang hitam tapinya. Lalu dia berkata, itulah buktinya. Saudara-saudara, tanpa percaya kepada Tuhan pun kita bisa menerima Roh Kudus. Dari Kisah Rasul pasal 10. Petrus masih sedang berkhotbah. Roh Kudus sudah turun ke atas mereka dan mereka sudah penuh dengan Roh Kudus. Mereka sudah mulai berkata-kata dan berbagai bahasa roh. Itulah dia. Tanpa percaya saudara bisa terima Roh Kudus. Saya bilang bohong kamu. Dia nggak baca bahwa Petrus sedang masih berkhotbah. Mereka mendengar. Dari manakah datang iman? Dari pendengaran. Nah, waktu dia pendengar sudah iman, sudah punya iman, sudah lahir baru kan? Orang lahir aja, hati-hatilah ibu-ibu kalau sudah mau waktu dekat lahir, jangan cepat-cepat nyokanya keluar jalan-jalan ke mall. Saya jangan cerita-cerita lah, kalau saya sebut nama pendetanya, nanti sudah cerita pendetanya datang kemari, saudara tanya lagi, dia juga nggak tahu waktu itu. Pendeta kita yang sangat terkenal. Waktu ibunya mengandung dia, waktu itu belum ada taksi banyak di kota Jakarta. Tiba-tiba, sudah mulai merasa, naik becak lah, hampir lahir dalam becak. Tapi kalau sudah begitu, nggak bisa ditahan-tahan lagi kan? Mau lahir di becak, hampir lahir di becak. Kita jadi anak Tuhan, bisa terjadi kapan saja. Waktu kita dengar firman Tuhan, kita lahir sebagai anak. Dan dengan iman itu, Tuhan sudah bisa penuhi kita dengan Roh Kudus. Tapi ada orang yang sudah percaya kepada Tuhan, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, belum menerima Roh Kudus. Baca Kisah Rasul pasal 8. Filipus pergi ke Samaria mengabarkan Injil. Banyak orang bertobat. Dia baptis mereka semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi tidak ada satu yang menerima Roh Kudus. Sehingga Petrus dan Yohanes dikirim dari kota Yerusalem. Datanglah mereka ke Samaria, mendoakan mereka, tumpangkan tangan mereka, lalu baru mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi ada orang yang sudah lama percaya kepada Tuhan tapi belum penuh Roh Kudus. Jangan-jangan ada hamba Tuhan juga udah jadi hamba Tuhan belum penuh Roh Kudus. Amin. Bisa jadi. Tapi Yesus dinubuatkan dia akan menjadi yang diurapi. Dan kalau dia diurapi datang, lalu dihitunglah waktu-waktunya. Nah itu udah dalam pelajaran lain yang akan diberikan tentang 70 minggu.